Siang dan malam ku pegang beritamu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Haleluya, haleluya, salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan dimanapun saat ini Anda berada. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Tentunya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita semua tentunya ada dalam berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah doa harapan saya agar Bapak Ibu Saudara semua tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Puji Tuhan. Pagi hari ini kembali bersama dengan saya hambanya Pastor Cornelius Rahtomojati. Saya mengajak setiap kita semua untuk mendengarkan akan renungan kebenaran firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Pada saat kita dengarkan firman Tuhan, maka iman kita akan dibangun, iman kita akan dikuatkan. Dan oleh iman itulah maka segala sesuatu akan kita terima dari Tuhan. Untuk itu sebelum kita dengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepadamu Bapa pagi ini buat rahmat-Mu, anugerah dan berkat-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat, kekuatan yang baru, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Untuk itu di pagi hari ini sebelum kami mengawali hari yang baru, sebelum kami memulai aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami merindukan Engkau melawat kami, Engkau berbicara atas setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami semua ya Bapa, sehingga kalau sebentar kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu dapat kami pahami Tuhan, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Aba ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Kita siap mendengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melihat Alkitab kita akan renungkan firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-14 sampai yang ke-16. Firman Tuhan katakan seperti ini Saudara, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga ia menerangi semua orang yang ada di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Yang sebenarnya terang dunia itu Tuhan Yesus sendiri saudaraku. Ya. Yang sebenarnya terang dunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri, karena Tuhan Yesus pernah katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Jadi Yesus adalah terang dunia. Namun saat ini pada saat Tuhan Yesus berkhotbah di bukit, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kalau Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia, artinya saudaraku, kita setiap orang yang dipanggil menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah menjadi terang dunia saudaraku. Karena setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan itu disebut gereja Tuhan. Gereja Tuhan adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan setelah diterangi oleh terang Kristus, Tuhan utus kita ke dalam dunia supaya kita menjadi terang bagi dunia saudaraku. Makanya di dalam 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat yang 9 katakan begini saudara, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.
yang dipanggil Tuhan untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi setiap kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, itu adalah terang dan garam dunia, saudaraku. Dan Tuhan mau kita sebagai terang dunia, kita ini berfungsi dengan baik dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu diletakkan di bawah gantang, melainkan diletakkan di atas kaki dian supaya semua orang yang ada rumah itu dapat diterangi. Dan Tuhan Yesus katakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya saudara, terang dan gelap itu ada perbedaan yang sangat menyolok. Terang dan gelap tentunya sangat berbeda, saudaraku. Artinya kehidupan anak Tuhan, orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Tuhan, orang-orang yang sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, yaitu terang Kristus, kehidupannya harus ada perbedaan. Jangan kita orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita sama dengan orang-orang yang ada dalam dunia, saudaraku. Kehidupan kita harus beda. Karena terang dan gelap itu adalah suatu perbedaan yang sangat menyolok, saudara. Jadi setiap anak Tuhan itu harus memiliki kehidupan yang berbeda. Karena kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu sudah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu yang dikatakan firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, saudara. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada perbedaan kita dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, artinya kita belum bisa menjadi terang, saudara. Kita belum bisa menjadi terang. Kita sebagai anak Tuhan itu harus memiliki perbedaan, ya, dalam hal perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita itu harus berubah. Itu harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, ya. Kalau orang-orang di luar Tuhan, mereka masih hidup di dalam kegelapan, mereka belum percaya kepada Tuhan, mereka menghalalkan segala cara. Kita sebagai anak Tuhan gak boleh menghalalkan segala cara. Kita harus tahu perbedaannya itu. Kita harus mau berkata jujur. Tidak ada dusta di antara kita, saudaraku. Sebagai orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus, dan kita adalah terang bagi dunia, kita harus hidup di dalam terang itu. Hidup jujur, hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, ya. Dimanapun Tuhan tempatkan, kita menjadi terang, saudaraku. Dalam pekerjaan, kita harus bekerja dengan baik. Tidak bekerja malas-malasan. Karena kita tahu firman Tuhan katakan bahwa apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terang dan gelap itu adalah suatu perbedaan yang sangat mencolok. Kita anak Tuhan harus beda dengan orang dunia. Beda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita harus hidup benar di mata Tuhan. Apa yang kita ucapkan sama apa yang kita lakukan. Kita harus beda, saudara. Kita harus mau meninggalkan dosa. Dosa adalah kehidupan kegelapan yang akan menuju kepada kebinasaan kekal. Namun kita adalah orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus. Kita harus berbeda dengan dunia. Jangan kita malah serupa dengan dunia. Jadi kita ini diutus Tuhan untuk menerangi dunia. Namun yang menjadi masalah adalah kadang ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan,
diutus Tuhan ke dalam dunia untuk menjadi terang bagi dunia, malah hidupnya sama seperti orang-orang yang ada dalam dunia ini, saudara. Menipu, berzina, ya, merampok, merampas, tamak, serakah, kikir. Harusnya kita beda dengan orang dunia, saudara. Karena terang dan gelap itu ada perbedaan yang menyolok. Karena Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Lalu yang kedua, saudara, terang itu memberi petunjuk. Kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya Tuhan mau agar kita, orang-orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus, itu bisa memberi petunjuk bagi mereka yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan, Tuhan mau agar kita bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Dan kita yang sudah menerima jalan Tuhan, yaitu jalan keselamatan, jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus Tuhan, kita harus bisa memberi petunjuk bagi mereka. Caranya bagaimana? Caranya ya kita memberitakan Injil. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, bagaimana Pak saya memberitakan Injil? Saya ngomong saja tidak pintar, tidak pandai. Saya ngomong saja gue gagap. Memberitakan Injil gak harus berkhotbah. Memberi petunjuk kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, yang masih ada dalam kegelapan, bukan harus melalui khotbah, namun melalui hidup saudara sebagai surat Kristus yang terbuka, yang bisa dilihat oleh banyak orang, sehingga orang mendapat petunjuk dari Tuhan melalui kehidupanmu, saudaraku. Karena saudara sudah menjadi orang yang sudah ditetapkan untuk diselamatkan oleh Tuhan, karena saudara sudah menerima jalan keselamatan dalam Yesus Kristus Tuhan. Ingat saudara, jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang sudah mendapat petunjuk itu. Petunjuk menuju kepada kekekalan, yaitu surga. Karena Tuhan Yesus melalui firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang olehnya manusia bisa diselamatkan, hanya melalui nama Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau keselamatan hanya melalui nama Yesus, dan saudara dan saya, kita semua sudah mendapat petunjuk itu, dan kita sudah menerima Yesus, kita sudah menerima kepastian kehidupan kekal dalam kerajaan surga. Kita orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan kita harus menjadi terang bagi mereka. Artinya kita menjadi petunjuk bagi mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Karena tatkala orang tidak percaya kepada Tuhan, maka mereka akan menuju kepada api neraka yang abadi, saudaraku. Apakah saudara mau? Apakah saudara rela? Kalau orang-orang di sekelilingmu saat ini belum percaya kepada Tuhan, lalu menghampiri api neraka yang abadi? Kalau saudara tidak rela, mari berikan petunjuk melalui kehidupan saudara. Dengan jalan saudara menjadi terang bagi dunia ini. Saudara memberi petunjuk bagi mereka yang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan. Mungkin ada keluargamu yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka masih ada dalam kegelapan. Ada anakmu, ada suamimu, istrimu, mertuamu, iparmu, ada teman-temanmu belum percaya kepada Tuhan. Mereka masih ada dalam kegelapan. Dan saudara yang sudah menerima terang Tuhan, Tuhan mau agar saudara menjadi petunjuk bagi mereka yang saat ini berjalan dalam kegelapan, saudaraku. Kita harus mau menjadi terang untuk menerangi mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Makanya Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Terang itu artinya bisa memberi petunjuk bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Yaitu saudara dan saya, kita semua harus bisa memberi petunjuk bagi mereka, saudara.
Karena jiwa mereka akan binasa tatkala mereka tidak melihat terang Kristus. Mereka berjalan tidak tahu kemana arahnya. Mereka berjalan di dalam kegelapan. Dan saudaralah yang akan menjadi petunjuk buat mereka. Dan yang ketiga, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya terang itu harus ada di dalam kegelapan. Terang itu dibutuhkan di dalam kegelapan. Saudara, dibutuhkan buat mereka semua, saudara. Terang itu dibutuhkan dalam kegelapan. Kalau saudara ada di suatu gedung ruangan yang sangat gelap, di malam hari tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak ada cahaya listrik atau cahaya dari lilin apapun itu. Tentunya mereka bingung. Tentunya mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan, jalan mana mereka yang harus jalani, saudaraku. Dan kalau saudara ditempatkan di dalam kegelapan, itu artinya Tuhan mau saudara menerangi mereka. Artinya saudaraku, di tengah dunia yang gelap, di tengah dunia yang penuh dengan dosa, dunia membutuhkan saudara dan saya. Kalau saudara saat ini mungkin ada dalam lingkungan yang orang sedang melakukan dosa, orang sedang melakukan kejahatan, artinya ada maksud Tuhan agar saudara ada di sana memberikan jawaban bagi mereka, saudara, yang membutuhkan pertolongan buat mereka. Tuhan tempatkan saudara di sana sendirian, di suatu lingkungan yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Jangan saudara berkata kepada saya, Pak, saya ditempatkan di lingkungan yang tidak enak, Pak. Di pekerjaan hanya saya sendiri yang Kristen, Pak. Tolong doakan saya, Pak, supaya Tuhan memberikan pekerjaan yang baru, supaya saya bisa kumpul dengan teman-teman saya seiman di sana, supaya kita bisa bikin persekutuan doa. Kalau saudara berdoa seperti itu, artinya saudara tidak mau menjadi terang di tengah orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Tuhan mau di tempat kegelapan itu, Tuhan inginkan saudara hadir di sana untuk menjadi terang, saudaraku. Karena Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan lilin lalu diletakkan di bawah gantang. Orang menyalakan pelita tentunya ditaruh di atas kaki dian supaya bisa menerangi semua orang di rumah itu. Dan hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Justru di tengah orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, kita harus bisa menjadi terang buat mereka, bukan kita menghindari mereka. Kalau kita menghindari mereka, artinya kita tidak mau dipakai Tuhan untuk menerangi mereka yang masih belum percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, Tuhan dari surga turun ke dalam dunia. Dunia ada di dalam kegelapan. Manusia sudah jatuh dalam dosa. Justru disitulah Tuhan datang ke dalam dunia dan untuk menerangi dunia, supaya dunia ini tidak berjalan dalam kegelapan. Bukan Tuhan menghukum dunia, namun Tuhan menyelamatkan mereka karena dosa, saudara. Sama kalau kita saat ini ditempatkan di suatu tempat yang tidak ada satu orang pun yang mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau agar saudara menerangi mereka. Saudara bisa menunjukkan bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam terang. Kalau saudara ditempatkan suatu lingkungan yang mereka melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, dalam suatu pekerjaan mungkin mereka korupsi, mereka
memfitnah saudara, ya, mereka mengucilkan saudara. Lalu saudara menatap saya dan berkata, saya tidak betah Pak kerja di tempat ini. Itu salah saudaraku. Justru di tempat itulah Tuhan mau saudara menerangi mereka yang berjalan dalam kegelapan. Makanya pada saat Tuhan Yesus datang di rumah Sakius, karena Sakius itu dikenal orang-orang Yahudi sebagai orang yang berdosa, saudara. Jadi orang yang berdosa itu termasuk pemungut cukai. Jadi itu disebut orang yang berdosa karena menjadi pemeras buat rakyat. Namun Tuhan Yesus mau menumpang di rumah Sakius. Lalu pada saat Tuhan Yesus ada di rumah Sakius, mereka menyindir Sakius. Dia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus tidak menghindar dari Sakius pada saat Sakius memiliki kerinduan untuk berjumpa dengannya. Justru Tuhan Yesus katakan, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa Tuhan Yesus harus menumpang di rumah Sakius? Karena Sakius membutuhkan terang di dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangganya, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus hadir di rumah Sakius. Dan pada saat Sakius ini diterangi oleh terang Kristus, maka kehidupan Sakius berubah. Dan Sakius tadinya adalah orang yang tamak, orang yang serakah. Sakius memungut cukai. Saat diterangi oleh terang Kristus, dia katakan, setengah hartaku akan kubagi kepada orang yang miskin. Sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi Sakius ini setelah diterangi oleh terang Kristus, Yesus hadir di dalam rumahnya. Kehidupan Sakius berubah. Cara pikirnya berubah, tidak materialistis lagi, saudaraku. Lalu Tuhan katakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Artinya saudaraku, kalau saat ini saudara ditempatkan lingkungan yang menurut saudara itu lingkungan penuh dengan dosa, lingkungan penuh dengan kegelapan, saudara tidak boleh menghindar. Kalau Tuhan tempatkan saudara di tempat itu, artinya Tuhan mau agar engkau menjadi terang di tempat di mana Tuhan tempatkan saudara. Ya, karena saya melihat banyak orang menghindar dari lingkungan seperti itu, saudaraku. Maunya ya lingkungan orang-orang yang baik. Maunya dalam lingkungan gereja saja, lingkungan rohani. Ya, di kerjaan juga banyak orang Kristen, maunya seperti itu. Tidak, saudara, karena Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Bukan Tuhan katakan kamu adalah terang di dalam gereja. Bukan Tuhan katakan kamu adalah terang di dalam orang percaya saja. Bukan, terang dunia. Dan dunia ini sedang membutuhkan terang dari saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari biarlah perenungan firman Tuhan pagi ini mengingatkan setiap kita bahwa kita orang-orang yang sudah dipindahkan Tuhan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dan setelah diterangi oleh terang Kristus, kita diutus ke dalam dunia. Tuhan mau kita menjadi terang bagi dunia. Kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya terang dan gelap itu ada perbedaan yang sangat mencolok. Artinya kehidupan orang percaya harus berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam dunia, dengan kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya saudaraku, kita harus bisa menjadi petunjuk bagi mereka yang saat ini sedang berjalan di dalam kegelapan, yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Saudara harus bisa memberi petunjuk melalui kehidupan saudara. Kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya dimanapun Tuhan tempatkan, kita harus bisa menerangi orang-orang yang saat ini hidup di dalam dosa, orang-orang yang saat ini hidup di dalam kegelapan. Jangan justru kita menghindari mereka yang saat ini hidup di dalam dosa, hidup dalam kegelapan. Justru kita harus menerangi mereka. Dan itu tugas setiap kita. Kalau Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, artinya terang tidak mungkin
bisa dikalahkan dengan kegelapan. Kegelapan pasti sirna tatkala ada terang di sana. Kalau dalam suatu ruangan gelap sekali, kalau dinyalakan lilin yang kecil, kegelapan itu akan sirna walaupun kecil itu lilin, saudaraku. Dan Tuhan mau kita sebagai orang yang percaya, kita harus menang terhadap kegelapan. Apa yang menjadi kegelapan dalam kehidupanmu? Tuhan akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saudara. Mungkin saat ini saudara ada di dalam kegelapan. Saudara tidak tahu apa yang saudara lakukan. Saudara tidak tahu apa yang saudara akan perbuat. Ingat, Yesus adalah terang dunia. Dan terang itu sudah ada dalam diri kita orang percaya. Untuk itu mari, bila kita sebagai orang yang sudah diterangi oleh terang Kristus, kita jangan mau dikalahkan oleh kegelapan. Kita jangan mau dikalahkan oleh pergumulan hidup, kesulitan hidup. Namun justru sebaliknya kita mengalahkan kegelapan itu. Karena kita adalah orang-orang yang menang. Bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pagi ini ya Bapa. Yang mengingatkan, menyadarkan setiap kami bahwa kami adalah terang bagi dunia ini ya Tuhan. Untuk itu bila kami Tuhan ada perbedaan dengan orang-orang yang ada dalam dunia ini, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya kepada Tuhan. Dan biarlah kami juga Tuhan mau memberi petunjuk bagi mereka yang masih berjalan dalam kegelapan. Dan biarlah kami juga mau ditempatkan Tuhan menjadi terang dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan biarlah kami juga tidak mau dikalahkan oleh kegelapan. Karena terang itu pasti menang terhadap kegelapan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini ada setiap anak-anak-Mu yang hidup di dalam kegelapan. Oleh karena apapun itu Tuhan, Engkau terangi dengan terang-Mu ya Bapa. Kalau saat ini jalannya terasa buntu Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau buka berkat bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami menyerahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini dalam pimpinan-Mu saja. Berkati kami semua Tuhan. Tutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Segala kuasa yang bukan dari Bapa, roh-roh yang menghambat berkat Tuhan, roh-roh yang saat ini Tuhan, yang membuat kami ragu dan bimbang, kami patahkan dalam nama Yesus. Engkau berkati kami ya Tuhan. Engkau curahkan, limpahkan berkat-Mu atas kami, sehingga kami hidup di dalam terang-Mu ya Tuhan. Dan biarlah firman-Mu termeterai dalam loh hati kami, karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan sebelum kami berpisah, kami memohon Engkau memberkati kami semua dengan berkat yang terbaik dari surga. Mari kasih Tuhan permata hati Tuhan, arahkan hatimu untuk kita menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Bila Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu, Tuhan Yesus memberkati kesehatanmu, Tuhan Yesus memberkati usaha dan pekerjaanmu, Tuhan Yesus memberkati studimu, Tuhan Yesus memberkati pelayananmu. Biarlah apa yang kau rencanakan, kau usahakan akan selalu Tuhan Yesus buat berhasil, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupanmu. Terimalah anugerah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita di surga. Cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus oleh persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini besok hingga Yesus menyebut kita masuk dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dan yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sudah tiba di penghujung program kita di pagi ini. Sebelum kita berpisah, saya menyapa saudara-saudara kita yang ada di live chat. Ada Ibu Juliawati, Tuhan Yesus memberkati, salam. Sehat selalu buat Bu Juliawati. Lalu ada Pak Untung Saung ya, Tuhan Yesus memberkati. Salam Pak Untung. Sehat selalu dan diberkati Tuhan. Lalu ada Pak Robi Manengke ya, Tuhan Yesus memberkati Pak Robi. Salam. Lalu ada Bu Joyce Angeli. Tuhan Yesus memberkati. Sehat selalu buat Bu Joyce Angeli dan keluarga.
Lalu ada Bu Selvin Bogia, ya Tuhan Yesus memberkati Bu Selvin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pada akhirnya saya Pastor Kondel Surahto Mojati undur diri dari hadapan saudara, dan doa saya buat saudara semua tetap sehat selalu, tetap ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Tuhan Yesus berkati, salam. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah